Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kalau saya boleh bilang, anggap saja ini sebuah perenungan dari saya pribadi yang saya mau share kepada Anda semua. Ya, ini namanya perenungan pribadi ya, bukan pemaksaan kehendak pribadi. Kan boleh saja seorang warga negara punya ide karena dia merenung, ya belum tentu idenya pasti diterima oleh semua kalangan, sah-sah saja gitu ya. Karena di negara demokrasi ini ya, bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat ketika mengambil keputusan, belum tentu ide-ide setiap orang itu bisa diterima. Itu harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kalau tidak bisa pun voting. Jadi bagi Anda yang tidak sepakat dengan perenungan saya ini, jangan sakit hati atau jangan panas gitu ya. Ya kan namanya orang berwacana kan boleh gitu ya. Apa yang saya mau utarakan di sini? Ini adalah perenungan saya mengenai sebut saja solusi penghapusan atau pemberantasan deh judi online atau judi gelap ya. Yang bertahun-tahun sepertinya nggak bisa diberantas gitu ya. Sampai terakhir pada jumpa pers kalau saya tidak salah 18 Agustus gitu ya, atau konferensi pers gitu ya, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, dia bilang saking keselnya gitu ya, dia akan mencopot, memberhentikan anggotanya yang terlibat dalam kasus judi online. Apalagi kasus ini menjadi hot lagi karena berhubungan dengan kasus Freddy Sambo, ya kan? Nah, menarik di sini. Setelah itu kita tahu kan kepolisian di beberapa daerah diberitakan berhasil menangkap pejudian ini, itu dan seterusnya. Tetapi lucunya seminggu yang lalu deh kira-kira saya buat sebuah konten mengenai judi online. Saya kasih lihat di konten saya itu, ini loh ternyata judi online masih banyak di internet. Anda ketik slot di Google gitu ya, slot, Anda enter, itu akan muncul sejumlah situs judi online. Artinya sampai sekarang nggak bisa dibasmi itu. Nah, sayangnya video saya itu di take down oleh YouTube. Entah itu laporan dari para bandar judi online atau memang itu kesalahan saya. Kesalahan saya adalah di situ saya kasih tunjuk berapa ya? Ada kali sekitar 10 ya. 10 contoh kalau saya nggak salah. Malah lebih gitu ya. Contoh dari situs-situs judi online lengkap dengan nama situsnya dan address atau link websitenya. Maka saya sama YouTube divonis seperti mempromosikan judi online. Kemudian saya bandingkan, saya bilang, loh enggak, saya cuma kasih tunjuk, saya bukan mempromosikan. Saya cuma memperlihatkan bahwa ini loh judi-judi online yang ternyata masih bisa diakses dengan mudahnya. Tapi ditolak banding saya dan tetap di take down saya punya konten. Mudah-mudahan konten saya ini yang berbicara mengenai judi, tapi kali ini saya coba dengan cara lain, saya tidak tunjukkan nama-nama situsnya. Ya, karena saya tidak membahas lagi nama-nama situsnya gitu ya. Tapi kalau sampai di take down juga, ya keterlaluan juga nih ya. Sebab kalau sampai saya di take down lagi, maka channel saya di strike 1 minggu. Disetrap istilahnya ya, 1 minggu tidak boleh upload konten. Kalau yang pertama itu cuma warning katanya. Oke deh. Jadi begini. Ternyata praktek judi online, ya ini masih harus dibuktikan. Kasakusuknya adalah ada satu konsorsium yang namanya Konsorsium 303. Ya.
Sekali lagi ini kabarnya, sekali lagi ini masih harus ditelusuri kebenarannya. Katanya kalau ada pelaporan mengenai judi atau 303, kenapa disebut 303? Karena pasalnya adalah pasal 303 KUHP-nya yang mengatur perjudian gelap. Itu ada yang backing lah istilahnya, sehingga para bos judi online ini selama ini aman-aman saja, ya. Dan dia berbagi hasil gitu ya dengan oknum-oknum. Sekali lagi ini masih harus dibuktikan oknum-oknum di kepolisian katanya. Malah ketika kasus Ferdy Sambo ini naik ke permukaan, wah, kemudian ada juga yang menyebarkan link kerajaan judi online ya, dengan mencantumkan beberapa nama pejabat, walaupun link itu memang harus, atau gambar diagram itu masih harus diteliti kebenarannya, jangan-jangan itu hanya orang yang memanfaatkan situasi. Oke? Nah, kembali lagi, kalau itu benar, PPATK pun sudah mengiyakan, dia menelusuri pergerakan uang dari judi online. Anda bacalah, Anda Google gitu ya. 150 triliun sekian kalau saya tidak salah. Pokoknya di atas 100, masih di bawah 200, itu yang terlacak. Ya, PPATK hanya bisa melacak aliran uang yang melalui bank, melalui transfer gitu ya. Tapi kalau ada yang kasih uangnya cash tunai gitu ya, ya susah dilacak. Makanya biasanya orang lebih banyak terima uang dalam bentuk kantong kresek, kantong plastik gitu ya, ketimbang ditransfer melalui bank gitu ya. Tapi meskipun dikasih melalui kantong kresek, ujung-ujungnya kan mesti disimpan di bank gitu ya. Ya bisa sih di rumah dia beli brankas gitu ya, atau dia bikin bunker gitu. Ya tapi uang segitu banyak mau dibelanjainnya kan susah gitu ya. Mau nggak mau harus ditaruh di bank untuk bisa ditransfer untuk beli barang. Untuk beli mobil misalnya yang harganya 1 miliar. Kalau pakai uang tunai, segunung kali gitu ya, kan lucu gitu. Malah si penjual mobilnya curiga, ini kok orang bayar tunai gitu. Oke, kembali lagi. Nah, sekali lagi, menurut penelusuran PPATK jelas disebutkan bahwa di Tenggarai ada aliran dana yang berhubungan dengan judi online ya ratusan miliar, 100 lebih gitu ya. Nah ini kan miris gitu. Artinya kalau benar ada aliran dana gelap ratusan triliun, bukankah uang itu bisa dipakai untuk negara? Iyalah, daripada negara kita hutang gitu ya ke luar negeri. Nah uang itu dipakai aja untuk pembangunan infrastruktur. Iya dong. Nah itu yang ketahuan. Saya khawatirnya yang disebut 100 berapa tadi ya, 150 triliun itu hanya puncak gunung esnya. Dasarnya lebih besar lagi. Gitu ya, saya nggak tahu lah. Ini saya cuman perenungan kan boleh saja. Nah, artinya uang yang segitu besar hanya dinikmati oleh para bandar judi online, judi gelap, dan juga oknum-oknum yang membackingi judi online atau judi gelap ini. Ya. Nah, daripada harus membiarkan ini terus-menerus ya, sehingga para bandar judi online ini yang tambah gemuk gitu ya, begitu juga para backing-backingnya dari oknum-oknum gitu ya, tambah gemuk, pemerintah gigit jari, nggak dapat apa-apa. Lah iya kan, lagi pula judi online itu apapun lah judi kan sebenarnya kan dilarang oleh agama apapun lah sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita yakin negara kita bisa memberantas judi online? Mohon maaf, saya kok sepertinya kurang yakin.
Coba aja Anda masuk ke Google, Anda ketik slot gitu ya, atau ketik judi online gitu ya. Maka Anda akan ketemu sejumlah situs judi online. Artinya kan sampai sekarang itu masih bisa diakses. Kok bisa ya? Nah, bingung kan? Bingung. Kemudian, kalaupun ketahuan diblokir, dia buka lagi pakai nama yang lain. Ya, kemudian ya karena ada backing dari oknum tertentu, nggak pernah dicari ini yang punya siapa. Apalagi kalau misalnya websitenya itu di hosting di luar negeri, nggak jelas siapa yang punya. Ditutup, diblokir, buka lagi dengan nama baru. Wah, nama bikin domain murah kok ya, murah. Nah, jadi apa ini yang bisa? Sekali lagi ini perenungan ya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Kalau menurut saya, kenapa nggak dilegalkan? Pak Chandra ini pendeta malah suruh judi online dilegalkan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya, tentu kalau secara agama, saya sih maunya judi online itu diberantas. Nggak boleh sama sekali. Judi-judi apapun nggak boleh. Bisa nggak negara kita? Kalau bisa, hebat. Itu yang paling optimal, paling ideal. Ya, semua judi online baru muncul, hajar, dicari siapa bandar judinya. Kemudian lihat judi online ini transfer pakai apa? Pakai bank A, bank B, bank C. Langsung bank A, bank B, bank C diperiksa. Kenapa Anda buka rekening untuk perjudian ini? Nah, lama-lama bank kan nggak akan sembarangan lagi ya membuka akun untuk perjudian online. Kemudian e-wallet seperti Dana, seperti GoPay, OVO, ya juga suka dipakai. Kan di konten saya yang di take down oleh YouTube, saya jelaskan itu. Juga diperiksa itu. Loh, Anda kenapa buka Anda punya Dana, ya saya harus sebut gitu ya, GoPay, OVO, atau apa saja gitu ya. Kok untuk memfasilitasi pembayaran judi online atau penerimaan uang judi online? Siapa yang punya? Telusuri, bekukan rekeningnya. Nah, kalau itu dilakukan konsisten, maka yang paling optimal dan ideal tadi memberantas tuntas bisa. Sebenarnya itu hanya diperlukan suatu goodwill dari pemerintah. Tetapi karena ini melibatkan manusia banyak, saya agak pesimis kalau hal ini bisa dilakukan. Bolehlah kita bertaruh gitu ya. Saya bukan meremehkan kapasitas seorang Kapolri dan kapasitas seorang Presiden Joko Widodo. Ya, tapi kalau tidak benar-benar keras gitu, ini tidak akan selesai. Maka dari itu kenapa tidak dilegalkan? Wah, Pak Chandra memberikan ide dilegalkan membuat orang rusak. Lah sekarang aja orang sudah pada rusak oleh judi-judi online. Apa yang dilakukan? Nggak ada. Yang berjudi tetap berjudi. Nah, tapi pemerintah nggak dapat untungnya. Nah, tapi kalau dilegalkan, apa yang pemerintah dapat? Bisa dapat dari pajak. Oke, kamu buka judi ya, saya legalkan ya. Setiap omset kamu, keuntungan, bayar pajak. Nah, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan. Memang ini akan menimbulkan kontroversi. Tapi ini pernah dilakukan di zaman pemerintahan Gubernur Bang Ali Sadikin. Bang Ali Sadikin pada waktu itu pernah melegalkan perjudian. Nah, bagi Anda yang tinggal di daerah kota gitu ya, di Jalan Hayam Wuruk, itu ada kasino yang logonya PIX. Kalau bacanya PIX gitu ya. Padahal maksudnya P itu petak, IX-nya itu Romawi 9. Jadi itu petak 9. Walaupun itu gedungnya ada di Jalan Hayam Wuruk. Itu contoh kasino yang legal. Mana lagi? Yang di Jakarta Theater. Iya, ada kasino. Waktu zaman Bang Ali Sadikin dilegalkan. Mana lagi? Di lantai bawah Sarina. Itu legal. Mana lagi? Highlight Ancol. Kemudian di daerah Pasar Senen.
Dilegalkan. Nah, ketika judi itu dilegalkan, APBD DKI yang dulu itu ya sebut saja kecil atau hampir-hampir minus, jadi surplus gitu. Waktu itu sampai ratusan miliar. Itu berapa puluh tahun yang lalu, besar sekali. Artinya Bang Ali pada waktu itu berhasil meningkatkan APBD DKI Jakarta dari pajak judi karena dilegalkan. Tetapi mungkin daerah-daerah lain ya tetap menganggap judi itu ilegal. Ya nggak apa-apa. Jadi kan orang yang di tempat yang ilegal itu dia bisa datang ke Jakarta main judi di situ. Wah, itu kan yang judi kan modalnya gede, Pak. Kalau judi online kan ada yang 10.000, ada yang 20.000 aja sudah bisa main. Iya, bikin aja kayak dulu. Sekali lagi ya, Anda boleh setuju atau tidak setuju. Zaman dulu lotre, apa ya? Kayak porkas lah atau apa gitu. Dilegalkan saja. Karena yang namanya yang paling optimal dan yang paling ideal bisa nggak tercapai? Kalau nggak bisa dilegalkan saja. Kita nggak usah alergi gitu ya. Kita nggak bisa segala sesuatu kita pandang dari kacamata agama. Walaupun saya seorang pendeta, mungkin seakan-akan kontroversi. Enggak, saya ngomong apa adanya, realitanya. Kita ambil contoh lah, Singapura. Anda kalau mau main kasino di Singapura ada itu di MBS, Marina Bay Sands Casino. Ya. Mana lagi? Wah, Singapura mah itu mah kebanyakan orang Chinese sih Pak, makanya bisa. Oh, jangan salah. Di Malaysia, Genting Highland. Malaysia, banyak muslimnya. Tapi memang ada syarat setahu saya, mau masuk Genting Highland Casino itu, Anda harus memperlihatkan identitas diri. Kalau Anda muslim, Anda nggak boleh masuk, setahu saya. Ya kan? Kemudian mana? Kalau di Amerika, di pantai barat, Las Vegas, banyak itu kasino. Di pantai timur, di negara bagian New Jersey, Atlantic City, kasinonya juga banyak. Memang nggak semua negara bagian melegalkan perjudian di Amerika Serikat. Contoh tempat saya dulu kuliah, Connecticut gitu ya. Sewaktu saya masih kuliah itu, kasino tidak boleh berdiri. Tapi sekarang katanya sudah boleh dibangun, sudah ada. Nah, kemudian mana lagi? Di negara Arab. Anda ke Dubai, coba. Di sana ada Dubai Palace Casino. Wah, saya belum pernah masuk sih ya. Saya nggak tahu apakah untuk masuk ke Dubai Palace Casino Anda harus menunjukkan identitas. Kalau Muslim tidak boleh masuk, saya tidak tahu. Tapi dari ini semua, sepertinya mereka sudah menyadari bahwa kalau perjudian itu ditekan, dilarang, tetap saja orang tetap ngumpet-ngumpet gitu. Ya sudah aja, dilegalkan aja. Nanti kita tarik pajak untuk pembangunan ini negara. Kok gitu negara dibangun dari uang kotor? Itu lain soal. Makanya saya bilang tadi, Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Ya. Jadi itu yang saya bisa renungkan gitu ya. Mungkin saja, kenapa tidak kalau perjudian itu dilegalkan? Walaupun ini terdengar sebagai satu hal yang kontroversi. Loh kok gitu sama aja Pak Chandra membuat orang tambah rusak dong. Karena judi dilegalkan. Lah sekarang aja yang gelap-gelap aja tetap orang main kok. Ya sudah berapa? Puluhan tahun. Mana? Artinya kan pemerintah, mohon maaf ya, selama ini kan sudah membiarkan orang rusak. Dan saya tahu dampak perjudian itu tidak baik ya. Saya adalah kenal beberapa teman, bahkan ada beberapa kerabat yang uang sekolah anaknya akhirnya harus tertunggak karena dia main judi. Ada teman sekolah saya juga yang hobinya main judi, sehingga kerjanya hutang sana, hutang sini. Ya, judi itu adalah sesuatu yang adiktif, yang menimbulkan ketagihan. Ya, kuncinya hanya ada di para pemain itu. Karena gini loh, nggak ada orang yang bisa kaya gara-gara main judi. Penjudi pun tahu bahwa dia tidak akan bisa kaya karena main judi. Memang ada pengecualian gitu ya. Katanya di dunia ini ada penjudi-penjudi kelas wahid, bahkan katanya ada dari Indonesia. Tapi itu mungkin 1 dari 1000 yang kaya.
pinter dia mainnya. Saya juga bisa menciptakan suatu algoritma, Anda masuk ke perjudian dan Anda pasti menang. Tapi saya nggak akan terangkan lah di sini ya, bagaimana Anda bisa masuk ke satu kasino setiap harinya dan Anda pasti menang. Jamin. Tapi itu hanya permainan tertentu ya, nggak semua permainan. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini bagaimana sampai Anda harus menang. Dan apakah saya praktekkan? Tidak, saya tidak praktekkan. Walaupun saya tahu cara menangnya gitu ya. Tapi cara saya ini bisa dikalahkan kalau kasino itu curang ya. Dia tahu nih, oh si Chandra ini menggunakan ini. Kemudian dia atur. Kan kita tahu di kasino itu bola atau apanya bisa diatur gitu ya. Ya, bisa-bisa saya kalah juga gitu ya. Oke, jadi itu saja perenungan saya selama ini. Bagaimana ya negara kita ini bisa mengatasi masalah perjudian ini. Tadi, hancurkan sama sekali, itu yang paling optimal dan paling ideal. Pertanyaannya, mampukah? Kalau tidak mampu, ya sudah. Melegalkan perjudian bukan berarti menyerah. Karena bahkan di negara Arab, saya bilang di Dubai gitu ya, ada kok kasino. Iya kan? Ya udah, uangnya untuk negara. Wah, merusak dong. Lah sekarang ini aja juga udah merusak kok. Biarkan saja, karena yang namanya penjudi itu mau disadarkan kayak apapun, mau dikotbahkan kayak apapun, tetap saja dia main judi. Kecuali di brainwash habis-habisan supaya tidak melangkah lagi berjudi gitu ya. Tapi itu butuh usaha yang luar biasa. Oke, mungkin ide saya atau penenungan saya tidak sempurna dan pasti mengundang kontroversi, saya yakin. Nah, silakan komen ya di kolom komentar. Mau bully saya juga silakan, tapi bulinya yang cerdas. Jangan bully seperti bebek dungu atau si bebek culas ya. Saya blok Anda. Oke? Demikian saja perenungan saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.